Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Baiklah pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman dan nikmat Islam sampai kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kita selalu memperbanyak membaca salawat, insya Allah kita akan mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini menyadari bahwasanya kita dalam keadaan akhir zaman, sehingga banyak sekali fitnah, banyak sekali musibah bencana yang ada di sekitar kita. Akan tetapi kita harusnya bangga bahwasanya kita dilahirkan di dunia ini sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat ini apabila orang-orang di luar sana mempunyai public figurnya sendiri, maka kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memiliki public figure yang mana suri tauladan kita, apabila kita ikuti, kita teladani, akan memberikan keselamatan kita di dunia maupun juga di akhirat. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan selaku kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hendaklah kita mengamalkan 3 amalan. Yang mana amalan ini adalah sebagai tanda kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah hendaklah kita selalu memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat ini juga adalah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana ayat ini sering kita dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita selaku hambanya. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, bersolawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'lul mudhari, yaitu yusalluna? Karena kegunaannya dalam tata bahasa Arab, yusalluna ini adalah sedang dikerjakan ataupun yang akan datang dikerjakan. Berarti mulai ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang hari kiamat nanti, Al-Qur'an yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini, berarti Allah dan para malaikat tetap dan terus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, salawatlah kalian dan berilah salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat ini kita telah melaksanakan satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diperkuat lagi daripada hadis yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya marrah falahu asyru hasanah. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, satu kali saja, falahu asyru hasanah, maka baginya 10 kebaikan. Bagaimana kalau salawatnya kita banyak kita baca? Maka di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya alfa marrah lam yamutu hatta yubasyiru lahu bil jannah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, alfa marrah, 1000 kali, lam yamutu, tidak akan mati ia, hatta yubasyiru lahu bil jannah, sampai diberikan kabar gembira baginya, yaitu surga. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali salawat-salawat yang akan kita baca, salawat-salawat yang sangat mudah kita baca. Dan ini kita ajarkan juga kepada anak-anak kita untuk selalu memperbanyak membaca salawat. Karena anak kita juga adalah satu karunia yang dilahirkan di dunia ini sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu, marilah kita bersama-sama untuk selalu memperbanyak membaca salawat. Dan juga mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada keturunan-keturunan kita, kepada keluarga kita, untuk selalu memperbanyak membaca salawat, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang selalu bersalawat dan dikaruniai dan dikenali oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menyaksikan pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi pada acara kita, yaitu Mutiara Iman. Baiklah pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjuti amalan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ialah hendaklah kita selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin selama ini kita merasakan apa yang kita lakukan adalah hal yang sia-sia. Apabila kita makan selama ini, yang kita dapatkan hanyalah rasa kenyangnya saja. Apabila kita tidur selama ini, yang kita dapatkan hanyalah rasa puasnya saja, rasa nyenyaknya saja. Begitu juga ketika kita selama ini melakukan aktivitas yang sering kita lakukan, yaitu masuk dan keluar dari kamar mandi, yang kita rasakan hanyalah rasa kepuasan kita saja karena kita sudah membuang hajat kita. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kita menghidupkan sunnah Nabi di dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita selama 24 jam, maka aktivitas kita ini bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan satu sunnah itu pahalanya sama dengan 100 syahid. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul in kuntum tuhibbunallah, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni,
maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampuni semua dosa-dosamu. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, dengan kita menyaksikan, mendengarkan ayat tersebut, hendaklah kita selalu meneladani Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kegiatan kita sehari-hari, sehingga bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini, mari kita sama-sama merubah kegiatan kita, kebiasaan kita. Yang dulunya kalau kita makan tidak menghidupkan sunnah Nabi, mulai saat ini marilah kita sama-sama menghidupkan sunnah Nabi ketika kita akan makan. Membaca doa sebelum makan, mencuci tangan sebelum makan, makan dengan menggunakan tangan kanan, makannya sambil dengan duduk, dan juga melihat makanan yang ada di hadapan kita ini adalah rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita lihat, kita pandangi makanan kita pada saat ini penuh dengan rasa syukur. Karena sampai pada saat ini masih banyak saudara-saudara kita yang di luar sana belum menemukan nasi dan lauk pauk. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kegiatan makan kita ini akan bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga yaitu seperti aktivitas yang sering kita lakukan, yaitu seperti kita masuk dan keluar dari kamar mandi. Apakah kita menghidupkan sunnah Nabi atau tidak? Maka mulai saat ini, marilah kita bersama-sama merubah kebiasaan itu dengan menghidupkan sunnah Nabi. Baca doa sebelum masuk kamar mandi. Dahulukan kaki kiri ketika kita akan masuk ke kamar mandi. Beristinja dengan duduk dengan membaca doa. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Doa ini apabila kita ajarkan kepada anak-anak kita, insya Allah akan menjaga anak-anak kita itu dari maksiat-maksiat, dosa-dosa zina pada akhir zaman ini. Sehingga kita tidak perlu khawatir, tidak perlu risau kepada anak-anak kita yang masih bujang, yang masih gadis apabila sedang di luar rumah. Karena apa? Karena anak kita telah mengamalkan doa istinja ini. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah diriku dari sifat-sifat munafik dan jagalah kemaluanku dari perbuatan-perbuatan jahat. Apabila anak kita selalu mengamalkan doa ini ketika beristinja, insya Allah anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa, dari maksiat-maksiat zina yang ada pada akhir zaman ini. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kegiatan, aktivitas yang sering kita lakukan yaitu adalah tidur. Marilah kita merubah kegiatan kita tidur kita selama ini dengan mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, apabila kita ingin tidur, hendaklah kita mengambil wudhu terlebih dahulu, membaca ayatul kursi, membaca suratul ikhlas, membaca suratul falaq, membaca suratul nas, dan kita membaca doa sebelum tidur, memiringkan badan kita ke sebelah kanan dan menghadap kiblat. Itu adalah sunnah Nabi yang diajarkan kepada kita. Sehingga apabila kita tidur dan pada pagi harinya kita tidak bangun lagi karena ajal telah menjemput kita, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang syahid. Karena apa? Karena sebelum kita tidur kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, marilah kita bersama-sama merubah kegiatan kita, aktivitas kita, kebiasaan kita saat ini dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga kita ajarkan kepada anak-anak kita, keturunan kita, dan juga keluarga kita, sehingga
keluarga kita ini menjadi keluarga yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Dan apabila kita menghidupkan sunnah Nabi sesuai apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahyana sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh ia cinta kepadaku, dan barang siapa cinta kepadaku, sungguh ia akan bersamaku di dalam surga. Maka ini adalah cita-cita kita yang mulia, karena kita ingin masuk surga beserta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menyaksikan pesan-pesan yang berikut ini. Baiklah, pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada acara kita Mutiara Iman, yang mana kita akan meneruskan amalan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada segmen yang terakhir ini, yaitu hendaklah kita selalu menjaga wudhu kita. Karena dengan kita selalu menjaga wudhu kita ini, kita dalam keadaan bersuci, kita dalam keadaan berwudu seluruh anggota tubuh kita, sehingga kapanpun ajal akan menjemput kita, tubuh kita dalam keadaan bersuci, tubuh kita dalam keadaan berwudu. Dan ini adalah salah satu cara kita untuk mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wallahu yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah juga mencintai orang-orang yang bersuci. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu, dengan kita selalu menjaga wudhu kita, apabila kita batal, kita wudhu lagi, batal wudhu lagi, maka di akhirat nanti kita akan dikenali oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Karena apa? Min atharil wudhu, dari sisa-sisa wudhu kita. Dikatakan di dalam riwayat, Nabi Muhammad SAW mengenali umatnya dari sisa wudhunya itu bagaikan kuda-kuda putih di antara kuda-kuda yang hitam. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu, dengan kita telah menyaksikan bersama-sama 3 amalan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita bersama-sama mengamalkan amalan-amalan ini, mulai dari kita memperbanyak membaca sholawat, dan dilanjutkan dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Dan yang terakhir, hendaklah kita selalu menjaga wudhu kita. Karena dengan cara ini, bagaimana Nabi Muhammad SAW akan mengenali kita sebagai umatnya di padang mahsyar nanti. Baiklah, pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, teruslah untuk berusaha memperbanyak sholawat, berusaha menghidupkan sunnah Nabi, berusaha untuk selalu menjaga wudhunya, karena setiap usaha itu akan ada balasan yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala, sesuai apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi manusia itu apa yang ia usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan sesungguhnya apa yang ia usahakan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yujzahu jazaa'al awfa. Kemudian ia akan diberikan dengan ganjaran-ganjaran yang sempurna. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah semuanya akan berakhir. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan sesungguhnya Allah lah menjadikan kita tertawa dan juga menjadikan kita menangis. Wa annahu
huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya Allah lah yang mematikan kita dan menghidupkan kita kembali. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir segmen ini ada sebuah pertanyaan dari pemirsa, yang mana pertanyaan tersebut, Ustadz izin bertanya, saya, keluarga, suami dan istri kami berdua ini bekerja. Bagaimana kami bisa mengajarkan sunnah-sunnah Nabi kepada anak-anak kami? Karena waktu kami bertemu dengan anak kami hanyalah waktu malam dan pagi saja, sehingga kurang sekali waktu ingin mengajarkan kepada anak-anak kami. Baiklah, terima kasih kepada pemirsa yang sudah bertanya pada saat ini. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, anak-anak kita ini adalah tanggung jawab kita. Kita sebagai orang tuanya, apabila kita tidak mampu mengajarkan, mencontohkan sunnah-sunnah Nabi kepada anak-anak kita, karena kesibukan kita dalam bekerja, karena kurangnya waktu kita dekat dengan anak-anak kita, maka daripada itu, titipkanlah anak kita kepada orang-orang yang soleh. Salah satu caranya ialah kita masukkan anak kita ke dalam sekolah-sekolah Islam, yang mana banyak sekali sekarang ini sekolah-sekolah Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, yang selalu mengajarkan kebiasaan baik, yang selalu mengajarkan sunnah-sunnah Nabi dalam kegiatannya sehari-hari, sehingga ini akan menjadi terwakilkannya kita untuk mengajari dan mengenali kepada anak-anak kita, yaitu sunnah-sunnah Nabi. Sehingga apabila anak kita sudah besar nanti, kita tidak perlu risau dan tidak perlu khawatir, karena anak-anak kita sudah membiasakan dirinya dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di dalam kegiatannya sehari-hari. Baiklah, pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, di akhir segmen ini, jangan sampai kita berputus asa untuk berusaha menjadi lebih baik lagi, berusaha untuk selalu memperbanyak sholawat, berusaha untuk selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, dan berusaha untuk selalu menjaga wudhu kita, menjaga kesucian kita, sehingga kapanpun ajal akan menjemput kita, kita sudah siap dalam keadaan tubuh yang sudah suci, dalam keadaan anggota tubuh yang sudah dalam keadaan berwudu. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Natrukukum fi riayatillahi wa amnihi wa nashkurukum ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.